Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatil nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam alaihi hadal kitab Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wal alim al-allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Syafi'i al-Bantani wa sulihima wa furuhima wa dhabil hukuki alim majma'in wa thumma lara sahibul maqam al-habib Husain Rasul Mu'alim Qasim wa thumma lara syekh Marabbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma lara syekh Marabbi Ruhi Ki Haji Sabila Rasyad wa thumma lara syekh Marabbi Ruhi Ki Haji Anwar Sayyidi wa thumma lara syekh Marabbi Ruhi Ki Hafizuddin وصولهم وبرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وشاهد لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Tankih di halaman berapa itu? 19. Man adrakal jamaah arba'ina yauman. Berapa baris? Berapa baris itu? 10 baris dari atas. Man adrakal jama'ata arba'ina yawman.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallama man adraka al-jama'ata arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaqi wa qala sallallahu alaihi wasallama man shalla al-bardaini fil jama'ati dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wa qala sallallahu alaihi wasallama man syahida salatal jama'ah kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an asyra hasanatin wa maha'anhu asyra sayyiatin wa rafa'a lahu asyra darajatin wa qala sallallahu alaihi wasallama la salata li jaril masjid illa fil masjid wa qala sallallahu alaihi wasallama salatul jama'ah rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adrakal jama'ah arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaqi. Qala Ibnu Hajar fi Fathil Jawad wa tusannu al-muhafazatu ala idraki taharrumil imam li khabarin munqati'in wa huwa ma saqata min riwayatihi wahidun qabla as-sahabi man shalla arba'ina yawman fil jama'ah yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaqi. Kelanjutan daripada hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh seorang Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti
Abdurrahman As-Suyuti, beliau mentertibkan daripada hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fadail, keutamaan yang pada sampai malam ini kita sudah memasuki al-babut tasi', yaitu bab yang ke-9 di dalam fadilatil jamaah, keutamaan yang terdapat di dalam salat berjamaah. Kelanjutan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata 40 yawman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata, siapa orang yang memperoleh berjamaah, dia kerjakan salat berjamaah 40 yauman, selama 40 hari. 40 yauman, selama 40 hari, artinya terus pada masa 40 hari salat yang 5 waktunya itu dia enggak putus dalam berjamaah. Jadi selama 40 hari 5 waktunya itu dikerjakan berjamaah, enggak putus. Dan terjamaah entar enggak begitu. Selama 40 hari aja dia berjamaah, kagak putus. Maka kata Rasulullah, kataballahu lahu bara'atan minan nar, niscaya pasti, dengan sighat fi'il madi ini untuk menunjukkan litakid, untuk menguatkan. Jadi pasti Allah Ta'ala tulis untuk orang tersebut bara'atan minan nar, terbebas daripada siksa api neraka. Wa bara'atan minan nifaq, dan Allah Ta'ala tulis orang tersebut bahwa orang ini bebas daripada sifat munafik. Kalau kita bisa ngejalanin 40 hari kagak putus sholat 5 waktu berjamaah. Makanya dalam istilah haji itu ada arba'in, ya, mendapatkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama, nah, ya, terus dia tuh nggak putus di situ, ya, arba'in, 40 waktu nggak putus dia tuh. Jadi begitu utama, gitu. Kalau kita sholat di Masjidil Haram berjamaah bandingannya 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1:1000. Makanya kalau kita melakukan kebaikan bandingannya 1:100.000. Baca Quran di masjid biasa, di mushola, dibandingkan dengan di Masjidil Haram sono 1:100.000. Di Masjid Nabawi 1:1000. Ya, makanya jangan sia-siain. Kalau kita ada panggilan haji atau ada panggilan apa? Panggilan umroh. Ya. Jadi lipat gandanya sampai 100.000.
lipat gandanya sampai 1000 yang nggak bisa kita dapatin di tempat-tempat yang lain. Cuma bisa kita dapatkan di Masjidil Haram yang bandingannya 1 berbanding 100.000, yang kita nggak bisa dapatin bandingannya 1:1000, cuman kita bisa dapatkan di Masjid Nabawi. Tuh, ya. Makanya kalau di sana jangan nyumpel di hotel mulu gitu. Iya. Sayang jadinya kalau ngumpul di hotel mulu, ngapain umroh, ngapain haji. Ya, cari aja hotel Jatinegara, Alia tuh. Kalau nggak penginapan Rio. Adem udah gocap juga. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita pengen numpang tidur pakai AC nyenyak aja, ngapain pergi puluhan juta? Ya, iya. Tidur aja di sini. Begitu. Jadi selama 40 hari dia nggak putus berjamaah, Allah Ta'ala tulis pasti bisighatil madi ini, dengan bentuk fi'il madi. Pasti Allah Ta'ala tulis buat orang tersebut bara'atan minan nar, bahwa jaminannya dari Allah, jaminannya dari Rasulullah, maka orang tersebut terbebas daripada siksa api neraka. Ya. Pernah suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Ya. Pada satu saat. Ya. Tapi kalau malaikat Jibril datang itu tentunya nggak berupa wujud yang asli. Kalau wujud yang asli kaget kita. Bentuk seorang yang nama Dihya Al-Kalbi. Ya. Datang suatu saat. Ketika itu malaikat Jibril mutaghayyiral laun. Mukanya pucat pasi, kayak orang sakit gitu. Ini pakai wujud yang enggak asli ya. Lantas Nabi kata, "Mali araka mutaghayyiral laun." Kenapa aku melihat engkau itu dalam keadaan muka pucat pasi gitu? Apa jawab malaikat Jibril? Ya Muhammad, jituka fi sa'ati allati amara Allah bimanafikhin nar. Ya. An tunfakha fiha wa la yanbaghi liman ya'lamu anna jahannama haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna 'adzabal qabri haqqun wa anna 'adzaballahi akbar. Ya. Aku datang di saat ini kepadamu yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membawa alat peniup api neraka. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, menghadap Rasul dengan perintah Allah dengan membawa alat peniup api neraka. Antun fakhu fiha, yang suatu saat nanti tentunya bakal dinyalakan. Ya. Ya. Apa dikata? Wala yanbaghi liman ya'lama anna jahannama haqqun. Tidak seyogyanya, tidak seharusnya buat orang yang tahu bahwa yang namanya neraka jahanam itu benar adanya. An-nar haqqun. Jahannam benar, api neraka benar. Wa anna azabal qabri haqqun. Azab kubur itu memang benar adanya. Wa anna azaballahi akbar. Tentunya azab Allah Ta'ala itu maha dahsyat. Anta qarra'inuhu hatta ya'mana. Ya, bahwasanya sejuk matanya, senang hatinya, artinya hatta ya'manaha, sampai dia merasa aman daripada itu semua. Kalau kita yakin jahanam ada, neraka ada, azab kubur ada, azab Allah juga dahsyat, tentunya kita ini nggak bakal senang hati, nggak bisa tertawa terbahak-bahak.
Nggak bisa kita kumpul-kumpul, senang-senang, bergembira bersama keluarga. Sehingga kita semua sudah merasa aman daripada siksa itu semua. Oh, kalau kita udah merasa aman dari siksa itu, bahwa kita nggak akan diazab masuk ke dalam api neraka, nggak diazab daripada azab kubur, barulah kita bisa bergembira. Barulah kita bisa apa? Senang hati. Tapi sekarang ntar dulu, belum tentu itu semua bakal aman kita. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Ta'ala. Jangan senang dulu. Begitu. Lantas kata Nabi apa? Ya Jibril, sif li jahannama. Kalau begitu tolong wahai malaikat Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana tuh gambarannya yang namanya Jahannam. Ya. Sampai engkau itu muka pucat pasi ketika disinggung masalah Jahannam. Lantas kata Nabi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana itu neraka Jahannam. Ya. Maka kata malaikat Jibril, lamma khalaqa Jahannam ukida 'alaiha alfasanah hatta ihmarrat. Allah Ta'ala ciptakan neraka Jahannam itu dinyalakan apinya selama 1000 tahun. Sampai 1000 tahun itu memerah. Summa ukida 'alaiha alfasana hatta biyaddat. Ditambah lagi 1000 tahun, jadi 2000 tahun sampai apinya itu berwarna putih. Summa ukida 'alaiha alfasana hatta swaddat. Kemudian ditambah lagi jadi 3000 tahun sampai apinya itu berwarna hitam. Bahkan malaikat Jibril katakan sauda muslimah, hitam pekat. Hitam pekat gitu. Seandai kata malaikat Jibril begini nih. Lau anna mithla khurmi ibratin futiha minha lakhtarqa ahlud dunya an akhirihim min harriha. Seandai kata gitu. Seperti lubang jarum aja. Lubang jarum segede gimana kira-kira? Lubang jarum itu api neraka Jahannam dibuka sebesar lubang jarum. Dibuka itu. Neraka selubang apa? Selubang jarum. Maka kata malaikat Jibril, itu penghuni dunia semuanya bakal gosong. Semuanya bakal kebakar. Karena saking sangat apa? Panasnya. Itu dibukanya cuma selubang jarum itu. Gimana kalau orang itu di dalam apa? Dalamnya itu. Gitu. Nah makanya jaminan dari Rasulullah, kataballahu lahu bara'atan minan nar. Allah Ta'ala tulis, Allah Ta'ala catat orang tersebut, bahwa orang tersebut akan terbebas daripada siksa api neraka. Kalau dia ngelazimin jamaah 40 hari. Ya bagusnya terus lebih gitu. Ya. Wa bara'atan minan nifaq, dan terbebas orang tersebut daripada sifat munafik. Ya. Terbebas daripada sifat munafik. Ya. Yang dimaksud munafik di sini bukan munafik i'tiqadi. Jadi munafik itu ada dua. Ada munafik, ada nifak i'tiqad, ada nifak amal. Kalau nifak amal itu seperti apa? Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Itu namanya nifak amali. Jadi pekerjaannya dia itu seperti orang munafik i'tiqadi gitu. Ya. Jadi nifak. Jadi nifak di sini nifak amali. Nah, kalau nifak amali seperti apa? Yang kata Nabi katakan idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong kadzab, golopok gitu. Pembual, gede omong. Tong kosong gitu.
Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji nyalahin janji. Ya, tenang aja deh gitu kan. Gampang deh, cincailah gitu kan. Sama saya sih urusan gampang. Kita tungguin nih. Idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dikasih kepercayaan khana, dia apa? Khianat. Nggak bisa jaga amanah, nggak bisa bawa amanah. Itu namanya disebut dengan nifaknya apa? Nifak amali. Nah, yang dimaksud di sini adalah terbebas daripada nifak amali. Ya. Bukan nifak i'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi itu i'tiqad munafik i'tiqadi itu kafir. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Ya. Sungguhnya orang-orang munafik dia berada di lapisan terbawah daripada api neraka. Jadi tingkatannya udah ada di lapisan paling bawah udah. Bukan di atas, bukan di tengah, tapi paling bawah. Kalau kata itu bangunan basement apa? Basement ya? Udah basement ada tempatnya. Ya. Iya. Kerak itu. Ya. Dia zahirnya Islam. Kalau orang munafik i'tiqad. Zahirnya Islam tapi musuh Islam, benci kepada Islam gitu. Batinnya benci kepada Islam, zahirnya doang nampakin kaya-kaya di Islam. Casingnya doang, penampilannya, lahiriahnya, tapi batinnya ternyata dia musuh Islam. Nggak demen ya sama Islam. Seperti kalau di zaman Sayyidina Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, sama konco-konconya itu. Ya, panglima dia itu, Raisul Munafiqin. Jadi Abdullah bin Salul ini, bin Ubay bin Salul ini merupakan panglimanya Raisul Munafiqin di Madinah. Di hadapan Nabi dia mengaku Muslim, tapi ternyata dia musuh besarnya Rasulullah. Begitu. Makanya kalau orang nifaknya i'tiqadi begini, itu la tusalli ala ahadin minhum mata abada udah. Ya. Enggak boleh disolatin itu. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ya, karena mereka udah kafir kepada Allah dan juga mereka kafir kepada Rasulullah. Ya. Gitu. Makanya kalau ngadepin orang munafik bingung. Rasulullah kalau ngadepin orang munafik bingung, pengen diperangin, pengen dibunuh. Nanti ada omongan dari orang kafir, lah kok Nabi Muhammad kok merangin saudaranya sendiri, padahal kan dia Muslim. Ya, tapi sebenarnya Rasul udah tahu dia itu munafik. Yang ngasih tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam surah Taubah itu, kalau kita baca surah Taubah itu enggak dianjurkan untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim di situ. Ya. Itu merupakan satu surah menceritakan keburukan-keburukan orang-orang munafik. Itu dalam surah At-Taubah. Ya. Makanya enggak disunnahkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Malah kalau kata Syekh Ibn Hajar, kalau dibaca di awal, ya, maka dia hukumnya apa? Diharamkan. Kalau di tengah-tengah hukumnya makruh. Syekh Ibn Hajar, beliau mengatakan kalau kita baca di awal Bismillahirrahmanirrahim, kita baru masuk surah apa? Taubah. Kita baca di awal, baca Bismillah, haram hukumnya. Ustaz, kalau di pinggir kan ada huruf yang kecil tulisan Kenapa itu? mesti dibaca juga ya? Baca aja itu sih. Baca aja nggak masalah kalau itu. Jadi ini yang masalahnya Bismillahnya doang. Bismillahnya doang.
Kalau di awal kata Syekh Ibn Hajar hukumnya haram, kalau di pertengahan hukumnya apa? Makruh di situ. Ya. Karena yang namanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah rahmat. Tidak sesuai digandeng disatukan rahmat itu dengan orang-orang munafik. Begitu. Ya. Jadi jangan baca Bismillah. Ya. Khusus itu aja tuh. Ya. Jadi kalau di pertengahan, kita udah masuk pertengahan surat Taubah, baca bismillahnya makruh. Di awal kata Syekh Ibn Hajar hukumnya apa? Hukumnya haram. Gitu. Ya. Tuh, kalau kita bisa berjamaah 40 hari dalam 5 waktu seharinya, terus maka Allah Ta'ala pasti Allah Ta'ala catat terbebas orang tersebut daripada sifat munafik. Ya. Makanya seperti kalau kita buang hajat tadi kan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya kan begitu? Ya Allah sucikanlah hatiku daripada sifat munafik. Jadi biar sifat munafik itu hanyut barengan sama kotoran tuh. Ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Hassin farji. Baguskanlah saya punya kemaluan. Artinya Allah Ta'ala jaga kita punya kemaluan minal fawahish daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi maksudnya biar Allah Ta'ala jaga nih kemaluan kita. Awas jangan sampai masuk salah lubang. Ya, lubang yang haram maksudnya, lubang yang haram. Itu nggak boleh itu, dilarang, danger itu. Ya. Jadi antum baca itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya, itu baca, penting jadinya. Tuh, agama mana yang ngajarin seperti itu ketika dia buang hajat? Cuman di agama kita doang tuh. Ada doanya kayak gitu. Ya. Biar kita Allah Ta'ala jaga tuh kemaluan kita dan juga terbebas daripada sifat munafik. Jadi berbarengan dengan hanyutnya tuh tokai gitu. Ya, berbarengan dengan hanyutnya kotoran kita, hanyut juga, lenyap juga, hilang juga sifat munafik. Gitu. Qala Ibnu Hajarin fi Fathil Jawad, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di sini. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ada Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi yang dimaksud di sini adalah Al-Haytami. Ya, kalau Al-Haytami beliau condong kepada fikih minal fuqaha. Tapi kalau Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani beliau condong ke hadis. Nah, dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Haytami fikih jadi. Fi Fathil Jawad, dalam kitab Fathil Jawad, wa tusannul muhafazatu ala idraki taharrumil imam. Dan disunnahkan untuk senantiasa memelihara dan juga menjaga muhafazah, mulazamah ala idraki taharrumil imam, untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama siapa? Bersama imam. Ya. Karena di situ sir salat gitu. Intinya sholat di situ. Jadi sunnah kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Iya. Jadi maksudnya adalah setelah takbiratul ihram imam. Bukan berarti berbarengan. Kalau berbarengan kagak jadi sholat kita. Imam usolli kita usolli, Allahu Akbar, kita ikutin Allah. Nah, kalau kita mau ikutin imam udah Allahu Akbar, baru kita sebagai makmum Allahu Akbar. Itu. Ya. Jadi dijaga tuh. Biar kita bisa dapetin. Nah, cuman kalau masbuk ya kagak bakal dapet. Masbuk gitu. Karena kalau masbuk kan telat datangnya. Ya kan? Nah, jadi itu sir dalam sholat itu di situ. Mendapatkan fadilah idrakut taharrum ma'al imam. Ya. Makanya ada lagi fadilahnya biar kita bisa dapetin
aminnya si malaikat. Ya, itu dapat keutamaan tersendiri juga, pahala yang tersendiri, berbeda lagi dengan pahala yang lainnya daripada sholat. Siapa orang yang mendapatkan aminnya bersama malaikat gitu kan, nah itu dia dapat pahala tersendiri, artinya dapat pahala lagi tuh dibandingkan pahala-pahala yang lainnya. Nah sekarang kita nggak tahu aminnya malaikat kapan, emang kita bisa dengar, lihat juga kagak, malaikat dijogrogen ya kaget gitu. Nah maka aminnya malaikat itu berbarengan dengan aminnya siapa? Imam. Di mana imam amin, maka disitulah malaikat ikut. Berarti kalau kita berbarengan dengan aminnya imam, maka di situ kita berbarengan dengan aminnya malaikat. Kalau amin boleh kita barengin, amin. Kalau takbiratul ihram jangan. Terakhir Ustaz ya. Sama doa terakhir ya. Iya. Amin. Kan Rabbik firli gitu kan. Baca itu, amin gitu. Kalau berbarengan nggak jadi. Artinya setelah takbiratul ihram imam selesai, baru kita Allahu Akbar. Di situ. Ya. Kalau yang lain-lain berbarengan hukumnya makruh. Berbarengan. Imam ruku, kita ruku bareng. Tapi kalau takbiratul ihram bareng kagak jadi. Kalau yang lain-lain, kerjaan yang lain dalam sholat berbarengan, makruh. Tapi jangan dianggap sepele, makruh ini dapat meluputkan fadilah berjamaah. Jadi yang 25, yang 26, 27, dia nggak bakal dapetin itu. Karena dengan sebab barengin apa? Barengin imam. Jadi yang 25 derajat nggak bisa dapetin dia. Yang 27 derajat kagak bakal bisa dapetin dia. Iya makanya. Hati-hati gitu. Tarawih biasanya tuh di situ. Sedang-sedang aja deh. Kesian yang aki-aki juga. Apalagi habis puasa kan ya, habis buka Mangkaraan gitu. Iya bener. Cuman yang lama juga, imam yang lama juga dijauhin biasanya. Siapa imamnya? Jadwal dia, lama. Pindah. Aki-aki masih dipasang aja. Ya gitu kan biasa gitu. Aki-aki masih dipasang aja. Gitu kali kita ngomongin. Ada yang nyaut, kagak mau luput amplop kan. Jadi ada generasi juga ya. Di selain yang tuanya ada ya, yang muda juga kudu ada juga gitu maksudnya, diselingin. Jadi yang muda ini biar biasa juga. Kalau dia bisa tapi nggak biasa ya nanti demam panggung. Bener. Iya. Yang tua-tua udah bisa karena biasa dia. Yang muda-muda kalau nggak dibiasain ya kagak bakal bisa. Kagak bakal berani ntarnya. Gitu. Iya. Kayak Al-Fakir dulu waktu masih mukim dulu Bilal dulu di Masjid Cikoko gitu. Masjid yang lain dapat tugas Bilal gitu. Bis Bilal naik gitu, jadi khotib kayak gitu dulu. Masih pesantren dulu. Kalau kita nggak biasain begitu di pesantren ya demam panggung kan, ngadepin masyarakat gitu, audiens begitu. Kaku gitu. Yeah. Lanjut jangan nih. Pada diam aja nggak ada yang jawab ini. Ntar ada azan dulu nih. Jam berapa, Bi? Dikit lagi. Allah.
Terusin dikit lagi nih. Jadi disunnahkan untuk kita menjaga biar dapat takbiratul ihram setelah imam. Ya. Mana hadisnya? Li khabarin munqati'in. Karena ada hadis khabar munqati. Istilahnya ada hadis munqati. Ini istilah daripada ilmu hadis, mustalahul hadis. Istilah-istilah dalam ilmu hadis. Apa itu khabar munqati atau hadis munqati? Wa huwa ma saqata min riwayatihi wahidun qabla sahabi. Artinya hadis munqati itu hadis yang gugur dari perawinya itu oleh satu perawi. Jadi satu perawi hadis itu gugur qabla sahabi, itu sebelum sahabat. Jadi yang gugur di sini tabi'in. Jadi tabi'in dia gugur langsung loncat kepada sahabat. Mestinya kan tabi'in, sahabat, baru Rasul. Tapi ini tabi'in ini gugur langsung loncat kepada sahabat, maka disebutnya dengan hadis munqati. Ya. Kalau sahabatnya nggak disebut langsung loncat kepada Rasulullah, itu namanya disebut dengan hadis mursal. Tuh, ya. Nah, ini kalau kita belajar ilmu mustalah hadis paham. Ya. Man shalla arba'ina yawman fil jamaah. Siapa orang yang salat 40 hari berjamaah, yudriku takbiratul ula, dia dapatkan takbiratul ihram. Yang pertama itu takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam. Kutibalahu bara'atani, maka ditulis bagi orang tersebut 2 pembebasan. Apa itu pembebasannya? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama, pastilah orang tersebut dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada siksa api neraka dan juga terbebas daripada sifat munafik. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngamalin nih. Kita bisa amalin, yang belum bisa mudah-mudahan kita selalu minta kepada Allah taala biar kita dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillah.